Baik, kembali selamat malam Bapak Ibu para penatua diaken dan juga Mbak Nanda yang boleh hadir pada malam ini. Terima kasih. Dan juga Bapak Pendeta Immanuel Teguh yang dimana pada malam ini menjadi narasumber pembicara pada malam ini dengan materi disabilitas dan gereja. Oke, mungkin nanti sebelum menjelaskan tentang materi ini bisa memperkenalkan diri karena ini sedang direkod. Oke, langsung saja diberikan kepada Bapak Teguh untuk menyampaikan tentang apa itu disabilitas dan gereja, dan nanti akan diberikan waktu untuk kita dialog. Ya, Bapak Ibu, Pak Pendeta, terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang bagaimana gereja disabilitas, gitu ya. Ini buku yang saya tulis, atau mbak nama cerita ngoten nggih. Ya, ini sudah muncul ISBN-nya. Dan sudah finishing dan dalam proses untuk penerbitan. Mudah-mudahan bulan Juni buku ini sudah terbit, ya. Jadi buku ini bercerita tentang bagaimana disabilitas, kemudian bagaimana gereja dan disabilitas begitu. Nah, saya ingin berbagi saja bahwa mohon maaf, tangan saya ini cekot, betul ya? Yen orang sini Mas Tani cekot, Ceko, oke Ceko, lumayan keren ya Ceko, dari Cekoslovakia. Iya, jadi tangan saya ini Ceko, saya ingat persis bahwa Ceko itu tidak enak. Tidak enak itu artinya bukan hanya fisik saja. Tangan saya pasti kurang beberapa kurang kali enggak sama lah ya, pasti selisih berapa senti begitu. Meskipun ketika saya ada di Ambulu, saya sok ngejim. Angen-angenipun itu tangan yang kanggo ngangkat barbel begini terus narik apa itu, nah itu kemudian bisa suwi-suwi rodo ora bengkong teman-teman begitu, pikir saya begitu. Tapi ya pancet wae begitu kan. Ketika saya ada di Pronojiwo itu juga sama, saya rodo rajin. Bukan karena apa? Karena nemani istri. Kalau istri ngejim, saya enggak ngejim kan ya kenaan gitu. saya ngancani begitu. Tapi ya juga enggak kenceng-kenceng begitu. Yang menurut saya memprihatinkan adalah sepanjang saya menjadi pendeta itu, meskipun sebetulnya guruan. Dulu inventaris di Besuki Barat itu bukan Mega Bro, apa sih namanya? GL Mac. Nah, kalau naik motor kan, jadi naik motor itu begini. Nah, setiap kali saya ketemu dengan konco pendeta, begitu kelihatan saya di depan begitu mereka mesti langsung gini. Nah, saya sadar itu yen bahasanya orang sekarang, anak-anak sekarang itu mesti membuli. Gitu. Jadi sebetulnya itu bagian dari pembulian. Nah, ya untungnya saya ndablek gitu aja sih, sehingga saya tidak merasa punya persoalan dengan tangan saya begitu. Yang mau saya katakan apa? Yang mau saya katakan gereja kuwi ya lumrah ngono kuwi. Dalam pengertian lumrah kuwi kok ya padha wae karo kancane. Ya kalau di masyarakat kan suka membuli ya. Ada yang ceko dibully, ada yang cacat sikile. Mohon maaf, tidak ada ya di sini ya? Oh, ada. Iya. Misalnya non sewu kakinya entah karena satu hal begitu menjadi, mohon maaf, pincang misalnya, ikut jan orang ngajeni pemerintah tenan gitu kan.
Wong aspale halus kaya ngono mlakune cek jeglang-jeglong. Misalnya kan. Tapi itu serius, itu terjadi di masyarakat, itu terjadi di gereja. Sehingga tidak jarang orang-orang seperti saya itu menjadi enggan kalau di gereja. Kenapa? Tinimbang dibully mending ning omah. Kan begitu. Tinimbang digoda terus, dijadikan ajang pembulian, ejekan, mending di rumah. Ya kalau ndablek kayak saya misalnya. Tapi kalau tidak ndablek kan menjadi down. Kalau down, nggak ketemu gereja, nggak pernah ke gereja, jauh dari Tuhan. Karena down, tidak lagi sekolah, mestinya dia bisa mandiri, bisa bekerja dengan baik, jadi nggak bisa kerja. Ya, nah itu banyak sekali kondisi itu di gereja. Ya, padahal yang namanya gereja itu kan katanya patunggilaning apa? Itu kan apa tuh? Persekutuan orang yang percaya loh. Yang namanya gereja, eklesia, itu kan persekutuan orang-orang banyak 1, 2, 3, 4, 5. Kalau semuanya kembar kan enggak mungkin. Ono sing ireng, ono sing putih, ono sing pesek, ono sing mancung kan begitu. Ono sing boga. Ya artinya enggak mungkin semuanya sama. Ya. Nah, itu gereja. Problemnya adalah kenapa kemudian orang-orang dengan disabilitas itu biasanya tidak mendapatkan tempat di gereja. Saya punya, ini cerita aja ya. Pengalaman saya bergereja, saya punya anggota jemaat yang mohon maaf Down syndrome. Saya ingat persis bahwa pelayanan saya hanya berupa apa? Saya tuweni, saya tunggake muga-muga waras. Saya baru sadar itu piye carane maraske. Begitu kan perso Down syndrome ya. Apa ya? Apa bahasa Jawane ya? Sing nun sewu wajahnya ya wajah mirip kowape wajahnya seperti itu loh. Napa namanya? Wajah 1000 itu ya. Ada yang ngastani wajah 1000, wajah bodoh, macam-macam itu ya. Usia 60, mental masih 20 misalnya. Usia 20, mental masih 2 tahun atau berapa begitu. Kita selalu mendoakan mudah-mudahan disembuhkan. Itu selalu seperti itu. Apakah mungkin? Kan pertanyaannya begitu. Ya kan? Ya, dia akan mengalami seperti itu. Ya. Nah, saya punya warga yang seperti itu di 2 tempat pelayanan saya punya warga yang begitu. Saya tueni, saya kunjungi, kalau Natalan tak beli ke sesuatu, apakah itu uang pribadi kami ataukah dari pasamuan hanya sebatas itu. Tapi saya tidak pernah menganggap dia minongko warga itu loh, enggak pernah. Nduk, ayo terlibat pelayanan yuk. Yuk, kowe mimpin lagu yuk. Sak iso-isone itu enggak pernah. Kan padha wae dengan kita gitu loh. Tapi kan kita tidak pernah menganggap itu bagian sama seperti kita. Saya punya teman pendeta di Jawa Tengah, Pak Pendeta, gara-gara dia punya persoalan dengan mental, sampai dia usia dewasa tidak dibaptis. Kenapa? Karena umure diwasa ning mentale ora diwasa. Kebetulan dia gereja ini baptis dewasa. Loh, pertanyaane kuwi jane warga dudu to, kan begitu. Lah mendane kalau saya kemudian tidak dianggap warga pasamuan hanya gara-gara tangan saya ceko kan ora prayoga begitu maksud saya. Nah, gereja itu menurut saya itu mesti menjadi berkat gitu loh untuk orang-orang yang seperti apapun kondisinya. Tapi sampai hari ini rupanya gereja itu nuweni ndongake, gawake apa begitu. Saya punya warga pasamuan juga di
Di Lumajang itu yen katekisasi nun sewu ya dianggap popok bawang. Itu mengapa ketika saya menulis buku ini, saya mengatakan ini pertobatan saya. Saya betul-betul bertobat dalam pengertian rupane aku biyen kleru begitu. Saya salah memposisikan diri terhadap orang-orang dengan kelemahan-kelemahan yang begitu. Teman-teman Katolik itu menganggap orang disabilitas itu podo dene karo orang-orang rentan. Orang rentan itu podo nyun sewu. Para wong tua itu kan rentan. Rentan apa? Mohon maaf. Yen WC ini pun jongkok kan ya rentan dawa. Jongkok yang begini kan kalau nggak bisa begini itu kan nyun sewu 10 menit itu kan ya ngadeg ora kuat. Dengkul itu kan gitu toh. Nah, nah, itu menjadi persoalan. Nah, problem kita adalah kalau kita ngomong gereja itu non sewu, contoh seperti inilah ya. Mohon maaf, rata-rata gereja kan begini ya. Pertanyaannya adalah kalau ono warga sing kira-kira ora iso munggah ning undak-undakan, itu kemudian piye? Mongko warga kuwi kudu ngaturke pisungsung dilala kotak pisungsung di sini. Apa kemudian Pak tolong Pak lebokke pisungsungku Pak. Kan itu menjadi pergumulan sampai dengan hari ini. Pertanyaannya bagaimana gereja bisa melayani orang-orang rentan itu. Rentan itu berarti ya para tiyang sepuh, ya, termasuk juga dengan orang-orang yang kita sering menyebutnya orang cacat itu loh. Orang-orang cacat fisik, cacat mental misalnya. Sebetulnya sih tidak boleh ngomong cacat ya. Lebih tepatnya disabilitas begitu. Kalau cacat itu kayak kelambi kula cacat gitu kan. Nek cacat kan regane pun sing mangi 1.000 dadi mung 15.000. Mergo cacat. Kan begitu. Sehingga kesannya cacat itu mesti selalu yang tuno, yang olo, yang jelek dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa di depan saya mengatakan ini buku ini adalah buah dari pertobatan saya. Dan saya berharap saya menulis ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga gereja mesti juga perhatian terhadap orang-orang seken, orang-orang ringkih, orang-orang dengan keterbatasan tertentu, orang dengan keterbatasan mental, mereka juga pengen melayani. Orang dengan buta itu juga pengen melayani, orang dengan bisu juga pengen melayani misalnya. Tapi kan tidak ada tempat untuk itu. Bagaimana cara dia melayani? Nah itu yang mesti dipikirkan oleh gereja. Sampai hari ini GKJW memang belum punya panduan untuk gereja dan disabilitas, tetapi saya dengar keputusan Persidangan Majelis Agung sudah mulai membicarakan hal-hal terkait dengan disabilitas dan gereja. Nah itu, oke, Bapak Ibu. Kita akan coba, tapi saya agak cepat saja. Jadi ini, tapi coba kita lihat kira-kira kita mesti bersikap seperti apa sih begitu ya. Ini hanya penjelasan tentang apa itu disabilitas. Jadi disabilitas itu kalau kita mengalami kelemahan yang rodok permanen, suwi, gak waras-waras, itu sebetulnya disabilitas. Saya di sini saja. Nah, bagaimana gereja memandang orang-orang cacat atau disabilitas? Gereja itu biasanya selalu melihat disabilitas itu mesti loro. Gitu. Selalu dipandang sebagai orang sakit. Saya ceko, ini mesti mengatakan iku loro opo mbiyen atau loro opo. Ya. Ini biasanya dipandangnya begitu. Melihat orang sakit ya, sakit fisik, sakit mental, sakit spiritual gitu kan. Jadi biasanya ini disebut sebagai penyakit bersifat patologis begitu, ya. Kemudian, nah
Ada juga yang mengatakan ini, gereja biasanya memandang itu yo iku biyen mesake lho yo. Gara-gara nduding kuburan nggih tangane puter. Eling mboten? Kan begitu kan? Maka orang oleh nduding kuburan tangane ben ora puter. Artinya itu korban. Saya karena kecelakaan jatuh dari tempat tidur, tempat duduk lah. Itu kemudian tangan saya menjadi seperti ini. Itu disebut dengan tragedi pribadi. Jadi itu karena hal-hal yang memprihatinkan. Ya. Kemudian gereja itu selalu memandang ini. Model agama itu selalu melihat iki cacat iki mesti bapake mbiyen mursal. Pas mboke meteng iku nyuluh welut. Dirembu wacok ngene terus welute pedhot. Iku mangkano lahir sikile pedhot. Nah, kan begitu. Mergo dosane pake. Nggih mboten? Mongko di kitab Yohanan piro ya? Kira-kira dosane bocah kuwi apa dosane wong tua itu loh. Yohanes berapa itu? Tuhan, guru ini kira-kira dosa siapa? Ayo, iki nek gak dijawab orang rampung, orang tak tutuke lho. Mbak Maria, Yohanan berapa Mbak? Hah? Ayo digoleki ayo, wis gak lulus loh. Ayo, dosa siapa ini? Yohanan 9 apa piye? Coba Yohanan 9 ayat 2 bener gak ya? Bener gak? Iku supaya bener ya? Oke. Itu kan Yohanes pasal 9 kan orang banyak itu kan ngomong, Gusti iku wong cacat iku kira-kira dosane sapa to? Dosane pake apa dosane mboke apa dosane bocah kuwi kan begitu. Maka Tuhan Yesus menjawab, kuwi dudu perkara dosane bocah kuwi, dudu perkara dosane wong tuane dudu. Kuwi supaya pakaryane Gusti yo binabarno ing jagat. Nah, agama selalu memandang bahwa polio, epilepsi, wong gleleng, stres, mergo demit, wingi lho do gak apa-apa. Dolan ning kebon kuwi mergo kesetanen. Iku mergo dosane macam-macam kan? Itu selalu kita menganggap begitu. Maka orang UDGJ di jalan itu seringkali iki mesti kakek dosa. Ya. Nah, itu biasanya agama mandang begitu. Maka mergo dosa ora oleh ning gereja. Kan begitu. Mergo dosa kemudian kita tidak melayani. Nah, itu kan menjadi persoalan. Mongko Alkitab itu kan ngomong sik to, Gusti rawuh jagat iki kan duduk wong sehat. Kan nggih. Senadyan to Gusti yen dawuhi Petrus iku ya senadyan to kowe wis adus ya kan ono perangane badan sing sik reget. Kan ngono kan? Tidak semuanya bersih. Gitu. Ning ono lah bagian-bagian yang reget. Mergo reget ku ya kudu tetep diresiki. Kan begitu kan? Maka Petrus ngomong, "Oh yen ngono Gusti, aku wae mbuh sing yang dijebati itu ojo mung sikilku tok." Kan begitu kan? Ning yo tanganku, sirahku dan seluruh tubuhku supaya menjadi bersih kan begitu. Ya, nah tetapi itu agama memang selalu kita memandang begini, bahwa disabilitas itu hukuman Tuhan, begitu kan? Nah, model sosial melihat yuk toh. Bapak Ibu, saya paling tidak suka kalau di puskesmas itu ada tulisan khusus disabilitas. Lihat ya. Sik toh. Nek kula terus lungguh kunum mindane wong nyawang cacat foto sak jane iku ana begitu. Loh, ayo kan begitu mergo kenapa sih kudu dibedake kan begitu kan? Wong yo pinarake lho yo padha. Emangnya kursine beda? Enggak kan? Pertanyaannya kenapa mesti ditulisi kuwi disabilitas? Ayo ada enggak yang kursinya beda? Di banyak puskesmas, di banyak rumah sakit kursinya sama. Tapi kenapa harus ditulisi disabilitas? Spesial. Loh, kenapa kan gitu? Bapak Ibu, orang-orang dengan disabilitas itu tidak mau dikasihani. Kenapa? Kalau mau mesake itu kan yo tidak mendidik kayak siapa tadi yang ngendikot kapan tadi ya di enggak di sini ya. Ya saya yang lupa benar.
Itu kan kemudian mesake dan lain sebagainya misalnya. Enggak. Mereka butuh kemandirian, mereka butuh dukungan. Ya. Jadi kalau kita makanya kalau buat kursi ada yang mungkin berkursi roda, ya enggak apa-apa meskipun dia mengalami kesulitan untuk berjalan, ya itu bagian dari kebahagiaan dia, sukacita dia ada di situ. Supaya dia tetap kuat, tetap tegar, bisa mandiri dalam keberadaannya gitu. Oke. Nah, model sosial itu biasanya ini, kayak undak-undakan ini, ben kapok, kayak sikile salah pincang. Kan begitu. Artinya wis trae sikile kaya ngono dibatesi, ya malah ora iso tindak gereja kan begitu. Bapak Ibu, saya membaca Alkitab itu gini. Pertanyaan menjadi begini, kenapa Sakius itu cerita Sakius itu kan mau ketemu Gusti Yesus loh. Saya membayangkan Sakius main nerimo Gusti Wandito, cuwili begitu loh. Sakius itu badannya jauh lebih kecil daripada masyarakat secara umum. Delusup orang sedeng kan begitu. Kayak itu yang gawa digede begitu kan. Namanya Pak Les. Badannya gawa digede misalnya kan enggak bisa. Jalan satu-satunya ya menek itu. Maka kemudian Gusti Yesus enggak macam-macam kan. Hanya menurut saya Sakius mengalami pertobatan itu bukan badannya menjadi tinggi enggak. Kenapa orang lain tidak menganggap Sakius sebagai wong mergo ora digape, diumbar ning gereja ora tau disopo, mung duwe lungguh ning pojokan. Ning Gusti Yesus begitu rawuh, selirane rene. Gini ya aku nginep ning omahmu lho. Ini kebombong lho. Si Sakius itu merasa Gusti kok ono yo orang yang saya itu enggak dihormati lho oleh masyarakat. Saya itu enggak diajeni lho. Tapi kenapa kok Paduka dengan begitu sucinya dan lain sebagainya kok kersa rawuh? Maka dia merasa ternyata saya tidak rendah diri. Saya tidak kecil hati, tapi saya memang betul-betul ciptaan Tuhan. Kan dia ini menjadi dihormati gitu kan. Artinya apa? Sejak itu kan kemudian Sakius ngomong, wis Gusti, menawa ana wong kan rumangsane tak peres wis tak balikke patang tikel. Kenapa? Karena Sakius merasa bahwa saya dihormati, diajeni, dihargai sebagai manusia, maka ganti saya mesti menghargai orang lain. Seperti hanya Yesus menghormati dan menghargai saya. Itu peristiwa Sakius menurut saya seperti itu. Karena Sakius enggak mengalami kecacatan. Sama seperti kita pada umumnya. Cuman digambarkan baik, Sakius lebih pendek. Maka saya paling tidak suka kalau lagu Sakius orang pendek, kecil betul iya begitu. Mendahne ono ngesakno sing pendek-pendek kan begitu. Dumeh tinggi ngomongnya Sakius orang pendek kan begitu. Cebol gitu kan, saya kan kemudian dipanggil Ceko. Misalnya kan enggak enak banget. Ayo kan, misalnya ada warga yang gendut begitu kemudian misalnya itu kan kata mahasiswa itu body shaming. Itu kan pelecehan dan lain. Nah, tapi itu terjadi di gereja gitu. Sehingga wong kuru ya dibuli, gendut dibuli, keduren dibuli, kependekan dibuli. Repot. Ya kan? Nah, itu problem kita di gereja itu problemnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini problem, ini yang sering kali dilayani gereja itu begini. Ono wong ngemis diwehi duit, ono wong cacat dikei duit, ben wulan. Jadi hanya menjadi belas kasihan tok. Kalau menjadi belas kasihan tok, sing disabilitas ini kan akhirnya kan tergantung kepada panjenengan. Wong gak tahu dilatih. Nggih mboten. Kalau dia tidak pernah dilatih, enggak pernah disinaoni, wis aku ngene wae kok ya diteri duit karo Pak Dito. Wis aku ngene kok ya dibantu karo majelis pasamuan. Enggak ada niatan. Kenapa? Karena memang dikondisikan begitu. Maka ayo bagaimana caranya gereja tidak hanya melakukan tindakan ini, tapi mesti kemudian melibatkan, memberdayakan
Yo saiki ora iso, yo memang ora iso. Wong saya dulu nggak bisa bahasa Jawa, sekarang juga tetap. Maksud saya ya artinya ono unda-unda lah dikit-dikit. Nah, problem kita itu menurut saya, ayolah yang namanya pemberdayaan, memberikan kesempatan dan lain sebagainya, mesti itu dilakukan gereja. Kalau enggak, kita ini kan hanya bergantung pada 1-2 orang yang enggak rampung-rampung. Ya, itu problem kita dengan gereja, saya pikir ada di sana. Mudah-mudahan berdalih tidak. Nah, Bapak Ibu, ini problem kita. Kalau di gereja ini tulisan saya di sebuah artikel ini, problem kita ini selalu memandang orang-orang dengan kelemahan fisik, kelemahan mental, kelemahan apapun namanya, itu mesti minir. Problem kita di situ. Yang tadi saya matur itu, wong endek dibuli, dhuwur dibuli, kuru dibuli, apa meneh cacat. Kan itu problem kita ada di situ. Selalu negatif. Banyak anak sekolah minggu yang nggak mau ke gereja hanya karena badannya terlalu banyak terlalu banyak konsumsi, terlalu gendut misalnya. Banyak anak-anak sekolah minggu tidak mau ke gereja hanya karena dibully teman-temannya. Mudah-mudahan di gereja kita tidak. Itu masalah kita ada di sini. Gitu. Oke, sebentar ini. Ini yang, nah, maka ini tulisan saya juga ada di nilai diri. Maka menurut saya, ayo podo, saya mengajak kita, bisa enggak kita seperti Gusti Yesus itu? Artinya begini, kalau ada orang yang biasa didoi wong, iso enggak kemudian kita dekat? Artinya orang itu kan ngedoi itu mergo apa? Misalnya ndek iku mesti dosa, tapi apa bener dosa? Kita kan enggak pernah tahu. Apa bener itu mergo dia melakukan kesalahan? Kita kan enggak ngerti. Mergo tonggone ngomong ngono, kita diceritani tanggane, apa meneh tonggone tanggane cerita tanggane, kemudian kita diceritani tanggane. Ya wis malah gak nek dititipi duit ilang, itu titipi omongan kan kedawa-dawa. Kan gitu. Lah problem kita ada di sini Bapak Ibu. Kalau sudah begitu membuat orang dengan kecacatan ini tambah terpuruk. Mergo dibuli bendina wis lah prayogane aku wis ora. Begitulah pokoknya. Oke, ini cerita saya tadi dengan membaca Sakius tadi itu. Ini tulisan saya terbaru terbit bulan April ini. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menghadirkan gereja disabilitas. Sebetulnya dalam saya sampai sini aja. Sebetulnya saya mau mengajak begini, panjenengan pernah pasti kalau orang Jawa itu kan ada aro, gupuh, suguh, ngruguh. Suguh duit entek kan ya terus ngruguh. Enggak. Itu kan aruh itu kan kalau panjenengan saya datang di hari-hari Pak rawuh jam pinten. Gitu kok tumben tindak rene misalnya. Kok kadingaren itu kan kalau pertanyaan ini kan sebetulnya filsafat Jawa ketika ada tamu yang datang ke rumah kita ini sebetulnya cara hidup orang Jawa itu mesti aruh-aruh. Maka kenapa kalau panjenengan berjalan itu sopo wae mesti disopo, opo meneh kenal. Apalagi kalau di desa. Aruh itu saya mengartikan loh kudune kepada siapapun kita bisa aruh-aruh. Begitu. Pripun kabare Pak sehat. Kalau aruh itu sebetulnya kita lanjutkan rengko. Mergo aruh-aruh gelem leren ngomong. Omong-omongan. Omong-omongan itu bagian dari merengko. Merengko itu kan ayo Pak pinarak ngobrol sik. Aku lagi panen gedang. Misalnya, Pak ono kopi. Ayo diombe bareng. Gitu. Jadi aruh
rengkuh. Gupuh karena, Bu, tolong Bu. Kopi. Gitu. Pak Les lho nonton tinju sampai jam 12 rampung-rampung ora bali-bali. Kan ngoten. Gitu. Artinya kemudian terus gupuh. Gupuhnya wis lenggah. Setelah gupuh ono lungguan. Kan biasanya begitu toh kalau bertamu kan, maka biasanya tamu itu tidak akan lungguh kalau tidak dipinarake. Setelah lungguh mesti ono suguhe. Nah, itu sebetulnya cara hidup orang Jawa di situ. Dan itu tidak memandang bulu. Ya wong kok mandang bulu. Ya artinya tidak pandang siapapun, mesti diberlakukan seperti itu. Tuh, tak pikir 12 menit jebelin ndak mlaku timer saya. Berapa menit ya? Oh ya. Nah, apa namanya? Jadi mesti begitu. Maksud saya bagaimana menghadirkan gereja yang tidak hanya ramah, tapi gereja itu menandakan memang menjadi gereja disabilitas. Mesti bisa menerima siapapun. Rentano kaya ngopo, cacato kaya ngopo, kudu diberikan kesempatan untuk terlibat di pelayan. Kuwi juga abdine Gusti. Kuwi lho ya titahe Gusti. Kaya ngopo wae rupane. Kuwi ya dulure dhewe. Nah, itu yang gereja mulai lakukan. Nah, saya berharap gereja-gereja mulai melakukan yang model-model seperti itu. Nah, maka saya mengajak bagaimana GKJW mesti menghadirkan konsep gereja yang betul-betul bisa menerima ini. Apa kemudian kita, ya wis Pak, ono sih gak apa-apa paling ngarep kanggo wong cacat-cacat. Utawa nyun sewu sing rada dublek teng ngajeng. Atau nyun sewu sing rada ora pati krungu ning ngarep, misalnya kan ya enggak begitu kan. Artinya ayo podo campur, wong kita itu ya warga podo-podo tunggil pasamuan. Sama-sama, hal yang sama perlu kita lakukan bersama-sama. Ya. Nah, maka Bapak Ibu begini, saya mencoba mengartikan begini. Bapak Ibu, orang sugih itu apa bisa dianggap sugih yen ora ana wong melarat? Wong sugih apa kena disebut sugih yen ora ana wong melarat? Ayo. Nek kuwabe sugih, ukurane sugih apa? Nek ora ana wong melarat. Maksud saya ana wong sugih kuwi mesti ana wong melarat. Ana wong ireng mergo ana wong putih. Kan begitu? Nggih mboten? Maka bagi saya sing putih ojo kemelelet mergo putih kulite. Mergo nek ora ana kula sing ireng panjenengan tidak akan disebut putih. Oh, sorry Pak. Ngapura Pak, ora sengaja tadi itu Pak. Ya kok dilana ya po, pas ya Pak. Ngapura Pak. Nah, tapi serius maksud saya wah meh muni ngono meneh sungkan Pak. Tapi maksud saya begini. Justru seseorang itu artinya begini, justru orang kaya itu dia menjadi berharga karena ada orang melarat. Paham ya? Karena kalau tidak ada orang melarat, wong sugih kuwi enggak ono artine. Mau berbagi kepada siapa? Wong kabeh padha sugih. Kan begitu. Maka saya mengajak begini, ayo sing rumangsa sugih kudu matur nuwun ning sing melarat. Karena dia kita jadi berarti. Majelis kuwi lho ana artine. Artinya ada makna. Coba kalau panjenengan dadi majelis ora ana wargane. Ayo sapa sing dilateni? Hah? Ya ora ana majelis gitu. Maka mosok mau mangkane ojo kemlelet. Ya ndak begitu. Ndak, maksud saya kita menjadi berarti itu mergo ono orang lain. Orang normal itu menjadi berkat, menjadi dihormati itu karena orang cacat. Maka siapa yang berarti bagi orang yang normal? Wong cacat.
Coba kalau nggak ada orang cacat, dia nggak bisa disebut normal. Jadi jangan sombong, karena pada akhirnya kita juga bisa cacat. Artinya apa? Nuwun sewu, tidak usah sombong dengan apapun. Kenapa? Kalau dulu saya tidak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata, itu ya cacat. Ayo kan nggih. Sekarang panjenengan si ruso, sesuk, ya saya tidak berharap. Tapi mesti kan kemudian jalannya tidak lagi rikat. Jalannya kan tidak lagi bisa kenceng. Artinya badan iki yo sampai kapanpun apapun kondisinya kita akan mengalami cacat. Sesehat apapun kita pada titik tertentu, Pak Dito yo, pada titik tertentu kan gerah. Wingi kuwi itu, dawuh tadi itu kan kena nyamuk. Ketika gerah kan yo ora iso kemana-mana, gak iso ngapa-ngapain. Tidak berdaya dan butuh orang lain. Dan kita selalu mengalami itu. Jadi kalau kita sehat, refleksinya adalah ternyata badan kita ringkih. Maka ayo bareng-bareng menghadirkan keringkihan kita. Supaya kabeh wong ringkih ki dadi rusa. Kalau kabeh wong ringkih dadi kuat, semuanya kuat, gereja regeng. Kenapa? Karena kabeh dadi kuat. Mergo wong ringkih kuwi manunggal dadi siji, ana ne wong ringkih kang kompak, padha leladen. Maka jadilah gereja yang ringkih. Tapi justru karena keringkihannya dia menjadi kuat. Jadi ngomongnya bukan lagi saya, tapi kita. Bukan lagi kulo ning kawulo, katanya begitu napa ngoten nggih Pak? Nggih, artinya bukan lagi kulo pribadi, tapi kawulo bareng-bareng. Karena memang kita itu, kalau ngomong gereja ya kita, bareng-bareng. Minangka pasamuane Gusti. Nah prinsipnya ngaten menika. Jadi gereja kudu ramah kepada siapapun, karena pada prinsipnya gereja dalam keberadaannya memang ringkih orang-orangnya. Maka ayo yang ringkih ini supaya orang ketok ringkih, ayo podo kegandengan tangan, supaya ringkih-ringkih tadi itu podo kuat. Nah sederhananya begitu. Bapak Ibu Saudara, monggo kita menghadirkan gereja. Mungkin kalau makin bangun, ya toiletnya menawa mungkin toilet duduk misalnya. Atau paling tidak, ono gondelane. Loh kan iya lek panjenengan pas roso kan. Kalau ono gondelane itu kan pas ngadeg gini kan enak. Oh ono gondolane. Iya kan? Tapi kalau pas gak ono gondelane, bengok-bengok kesungkan. Kan begitu. Lah nggih kurang langkung ngoten Pak Pendeta. Matur nuwun sanget. Nggih, terima kasih Pak Pendeta Immanuel Teguh. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo, mumpung kita sesuatu hal yang baru terkait disabilitas. Mumpung ada Bapak Pendeta Immanuel Teguh yang membidangi secara khusus tentang disabilitas. Nggih, wonten, nggih. Sedap kersane ndamel mic, Pak. Nggih, kersane ndamel mic. Cek. Ya mungkin tadi disebutkan disabilitas, ya tentang cacat tubuh, mental dan lain sebagainya. Terkadang di masyarakat yang sering dibully itu bukan itu Pak. Biasanya yang cacat moral. Nah,
seperti itu ya, cacat moral. Biasanya orang itu melanggar norma masyarakat atau aturan-aturan masyarakat itu bisa disebutkan dibully oleh bahan omongan orang lain seperti itu. Itu bagaimana solusinya, Pak? Nggih, matur nuwun. Nuwun sewu. Saya itu pelayanan pertama di desa Kampung Kristen. Karena banyak anjing, maka desa itu disebut desa kirian. Mergo saking kathah kirik. Kirian itu kan negatif toh. Jadi panjenengan saking pundi Sidomulyo, oh kirian niku ta. Batin kula. Kok itu yang selalu terjadi. Kalau saya manggon di, katakan mohon maaf, misalnya dulu saya pernah mencuri gitu ya, kemudian mesti dilabeli kuwi sing maling biyen, kan? Atau itu, atau berikutnya, mergo saya tinggal di lokalisasi, mohon maaf nih, saya tinggal di kampung lokalisasi, tapi saya tidak melakukan apapun terhadap yang neko-neko itu, kan saya tetap aja dicap. Apa meneh saya, mohon maaf, apalagi saya perempuan, misalnya, mesti dicap olo, hanya karena rumah saya di situ, gitu. Maka ojo ndeleng wadak, jangan memandang dupeh dari asal itu maka kita mencap, kan begitu. Kalau saya menyebut nama, mohon maaf, kalau saya menyebut nama lokasi tempat misalnya, kuwi lho wong sing ireng-ireng iki saka kono ta. Kan begitu kan? Padahal tidak semua orang hitam itu dari tempat tertentu, tapi mesti kita melabeli itu. Gitu. Artinya begini. Belum tentu orang-orang yang berasal dari lokalisasi itu selalu berhubungan dengan lokalisasi. Belum tentu orang yang suka mencuri waktu dulu sekarang sudah bertobat tetap menjadi pencuri. Kan tidak. Belum tentu orang nakal dulu sekarang tetap nakal, kan enggak. Nah, problemnya apa? Kita di masyarakat iku wis kadung ngemei stempel. Nah, bisa enggak mulai hari ini atau ya kita menghilangkan label itu, cap iki nek blonjone ora ning si A, iki mesti ora murah, padahal regone larang. Gitu. Nah, itu biasanya terjadi begitu. Jadi label. Maka label itu namanya yen pakai tembung ini stigma. Namanya pun cap lah. Nah, biasanya pun di masyarakat itu selalu mencap. Iki mesti wong endek iki mesti wonge ora pati pinter. Anu gitu. Wajah sewu mesti yo gak pinter misalnya. Mesti gak iso opo-opo. Padahal enggak begitu. Nah, dengan kata lain orang berbicara itu belum tentu benar. Maka kita mesti melakukan jangan menurut kata orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya monggo diberi kesempatan. Artinya kalau biasanya nun sewu tidak ada kesempatan untuk mereka karena cap yang tadi itu, maka ayo diberi kesempatan supaya dia terlibat. Nah, keterlibatan mereka itu menjadi berkat untuk dia dan untuk masyarakat dan pasti untuk gereja. Nah, itu yang nyun sewu pamanggih kula begitu, Pak. Ini kan cara pandang ini
cara pandang gereja terhadap wong cacat akan menentukan sikap gereja. Jadi kalau panjenengan nuwun sewu sudah kagungan pamanggih terhadap kula yang awon, ojo sampai guneman. Ketemu wegah. Apa meneh goncengan, apa meneh marung bareng. Enggak mungkin mau. Gitu. Maka ayo cap ini dilangke dulu. Supaya bisa lenggah bareng, pelayanan bareng. Kirang langkung ngoten Pak, atau Pak Pendeta mau menambahi boleh? Monggo. Nggih. Sebelum saya bercerita, karena di sini juga selain ada Pak Pendeta Immanuel Teguh selaku dosen Universitas Kristen Satya Wacana dan juga ada mahasiswanya dari Universitas Kristen Satya Wacana. Mungkin yang saat ini juga sedang menggumuli tentang disabilitas. Atau kita undang saja ke depan, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, disepoti nggih. Sepoti tepuk tangan. Mbak Maria Eva selaku mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana yang saat ini sedang menggumuli tentang disabilitas. Mungkin bisa bercerita mengapa kok tertarik dengan mengapa kok begitu tertarik dengan disabilitas? Ataukah ada pengalaman atau apa yang membuat begitu tertarik dengan disabilitas? Monggo. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit cerita, jadi selama saya kuliah, saya memiliki sebuah tugas akhir, kalau biasanya bapak-bapak, ibu-ibu menyebutnya skripsi. Nah, skripsi saya itu berkaitan dengan disabilitas, terkhusus pelayanan terhadap disabilitas, penyandang disabilitas. Nah, sedikit cerita, kenapa kok awal mula saya bisa tertarik dengan hal-hal disabilitas, karena memang di jemaat asal saya memiliki seorang teman, beliau mengalami disabilitas tunarungu pun juga tunawicara, double nggih. Tidak bisa mendengar dengan baik, pun juga tidak bisa berbicara dengan baik. Nah, kemudian setelah saya berkenalan dengan beliau, ternyata selama bergereja, ia tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan selama hidupnya, jarang sekali pergi ke gereja. Karena yang ada di pikirannya adalah, untuk apa saya ke gereja? Mendengar saja saya tidak bisa. Apalagi mau berkomunikasi dengan warga gereja. Padahal kalau kita mau menelusuri di dalam kehidupannya, banyak sekali kerinduan. Berkumpul dengan teman-teman gereja, kemudian mendengarkan firman Tuhan, terlebih ikut berpelayanan bersama. Nah, dari situlah saya merasa ingin mengangkat kisah dari teman saya. Karena sudah sampai hampir 22 tahun ini tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari gereja. Pelayanan yang diterima hanya dari sekolahnya, sekolah luar biasa. Tetapi bagaimana dengan gereja? Terkhusus GKJW, ternyata masih belum. Bahkan di gereja saya pun yang sudah ada bukti nyatanya begitu, warga yang disabilitas tetap belum memberikan pelayanan. Pelayanan yang setara, tidak hanya kepada orang yang normal saja, tetapi pelayanan juga untuk teman-teman disabilitas. Itu dari saya, Pak. Terima kasih Mbak Maria, ternyata ada pengalaman yang membentuk dan menjadi modal untuk memperjuangkan saudara kita yang disabilitas. Mohon izin Pak Teguh, saya meminta mengundang lagi, mumpung ada
ada bersama kita. Nah, ini adalah Mbak Marceliananda, bisa maju ke depan. Mbak Marceliananda Gloria Vanessa. Niki bintang tamu, Pak. Ini adalah Mbak Marceliananda Gloria Vanessa, panggilannya adalah Mbak Nanda, yang saat ini sudah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Tapi nanti masuk di sekitar bulan Agustus. Ya, tentunya nanti akan belajar tentang bagaimana teologi dan disabilitas. Nah, mungkin sebelum nanti akan lebih jauh belajar teologi disabilitas, mungkin ada harapan dari Mbak Nanda. Bagaimana harapanku terkait gereja dan disabilitas ini? Apa harapannya tentang gereja ini supaya ramah terhadap disabilitas? Harapan saya kepada gereja untuk penyandang disabilitas yaitu semoga kedepannya gereja terkhusus GKJW dapat lebih memperhatikan para penyandang disabilitas tanpa kesannya memperkecualikan mereka, tanpa membedakan bagaimana perlakuan mereka seperti jemaat-jemaat yang lain yang mungkin keadaannya yang normal, jadi mereka tidak dibeda-bedakan agar mereka itu tidak merasa minder dan juga tidak merasa bahwa dirinya itu kekurangan, tetapi mereka di sisi lain juga mempunyai kelebihan yang tentu sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Maria dan juga Mbak Nanda. Saya akan bercerita, seringkali di bedal itu ada salam yang sedikit berbeda ketika foto. Biasanya kan hanya jempol. Tapi saya merasa ketika berada di bedal itu ada pose yang berbeda, Pak. Yang tadi kita sudah buktikan secara empiris dan sudah ada fotonya. Kita tadi sudah berfoto dengan gaya ngeten loh. Gitu. Ini sebenarnya kan ketika dalam bahasa isyarat, nah, itu kan artinya adalah I love you. Aku cinta kamu. Nah, ini sebenarnya bentuk dari bahasa tubuh kita mencintai seseorang. Bukan karena ini nomor 3, bukan, tapi karena bentuk kita mencintai orang lain. Ya, meskipun ada juga pandangan ini bukan hanya sekedar aku cinta padamu, mungkin ada juga salam yang berkaitan dengan ketiga jari ini. Itu salah satu bagian yang menjadi perjumpaan saya. Kemudian ketika sudah mendengarkan dari Bapak Teguh, kembali kita diingatkan akan diri kita. Sebenarnya ketika kita hidup sampai saat ini, dengan apa yang kita sudah dengarkan, dengan narasi disabilitas, sebenarnya apa yang kita hayati ketika hidup bersama Tuhan. Bagaimana kita berjumpa, berefleksi dengan orang-orang disabilitas. Mereka pun juga bagian dari ciptaan Tuhan. Jika dalam Injil mengatakan, siapakah samamu, maka kita harus merefleksikan siapakah samamu itu, supaya kita ada menghadirkan damai, menghadirkan sukacita. Maka ada salah satu kata yang saya ingat tadi, bahwa kita bisa berharga karena ada orang lain. Dan saya ingat betul ketika Ignatius Jonan, salah satu mantan Menteri Perhubungan, bagaimana yang memperjuangkan hak-hak para supir, hak-hak para penumpang, supaya mereka juga merasakan kenyamanan, supaya bahagia. Karena tujuan kerajaan Allah mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Bukan berarti ketika di dalam terminal para pedagang diusir, tidak. Tapi kan juga diberikan wadah. Maka ada terminal tipe A, tipe B, dan tipe C. Termasuk di terminal Tingkir di Salatiga pun nanti kita bisa cek, itu terminal A atau terminal B. Bagaimana kita mengecek di dalam bis juga demikian. Mengapa ada tarif biasa dan patas.
Itu bagian kita menghargai keberadaan orang lain. Tarif biasa, biasanya kan penumpangnya melebihi kursi, karena tarif biasa. Kalau patas, sesuai jumlah kursi. Tentu yang sering naik Safari Look atau Sugeng Rahayu kan memahami karakter itu. Nah, itu bagian yang menjadi hidup saya terus berefleksi ketika berjumpa dengan orang. Meskipun saya sadar mungkin ada salah kata, ada salah ucap, tapi saya ingin berharap bagaimana selalu senang ketika berjumpa dengan orang. Saya merasa orang lain bukan berada di bawah saya, tapi saya selalu berharap orang yang di depan saya itu saya bisa belajar. Ya, karena pengalaman dari stase, fikar, saya berjumpa dengan banyak orang. Ya, sing iso ternak, sing iso mancing. Ya. Tentu Pak Teguh juga mengalami. Ya, seneng wayang lah. Tentu saya juga memahami bagaimana saya bisa hidup karena ada orang lain. Percuma juga lulusan teologi, tetapi tidak ada gereja. Ya. Hanya berefleksi saja, tetapi kita tidak bisa berefleksi tentang kehidupan berjemaat. Memahami banyak buku, teori, tapi bagaimana kita tidak mau berjumpa secara empiris kepada jemaat. Tentu banyak hal yang ingin saya ceritakan. Jika tadi Pak Teguh menuliskan buku tentang disabilitas gitu. Saya juga ketika datang ke Bedale juga punya angan-angan menuliskan buku yang nanti akan saya berikan kepada warga ketika nanti sudah pindah. Sebenarnya buku ini judulnya sudah bisa ditebak begitu. Nanti buku judulnya itu adalah Sokalima. Sokalima. Nah, nanti kita bisa lanjut di Kapanditan, Pak. Artinya kan harus ada bahasa. Jika nek wong Malang itu bahasanya adalah salam satu jiwa, Pak. Jika kita dalam Injil kita diajarkan salam damai, maka kita akan merasakan sukacita. Nek wong Malang tidak biasa. Selamat pagi, selamat siang, tapi kalimat pertamanya adalah salam satu jiwa. Arema. Maka itu merasa kedekatan menjadikan kebahagiaan bersama. Maka kita pun juga begitu dengan berhadapan dengan orang-orang disabilitas. Tentu kita harus ada sarana, ada instrumen penghantar supaya kita dekat dengan orang-orang yang disabilitas. Kita bicara tentang disabilitas tapi tidak punya sarana, tidak punya instrumen penghantar untuk berbicara dengan disabilitas. Maka butuh bahasa pemersatu. Tentu di Bedale juga ada bahasa pemersatu yang harus kita pahami, yang sebenarnya kita sudah ada narasi yang terbentuk. Bagaimana kita menghayati bahwa kita adalah sama-sama manusia yang lemah, sama-sama manusia yang ringkih yang harus bersatu. Saya sadar, saya di Bedale juga sebagai pendeta, tapi juga sadar saya ini juga manusia biasa. Ya, secara manusia, ya sadar saya adalah pendeta, tapi saya juga ingin belajar bersama, sinau urip bareng. Maka yang selalu teringat dalam otak saya adalah kata Sokalima itu. Bagaimana itulah menyadarkan bahwa saya pun juga siswa, sama-sama manusia yang ingin belajar bersama. Maka yang saya berharap bahwa tempat seperti Kapanditan, pastor itu jangan yang menakutkan. Kadangkala nyuwun sewu jika yang seneng togel, main, kadangkala mau ke Kapanditan takut. Karena terlalu agama, nek wong sing seperti itu tidak akan diterima. Mulai isu, tapi kita sadar bahwa kita harus ada sarana, bahasa untuk pemersatu itu. Nyatanya sampai saat ini pun saya menyadari bahwa Kapanditan itu tidak menakutkan, tapi bisa hadir kepada semua orang. Banyak hal yang saya jumpai di sana, tempat belajar. Saya juga belajar sebagai siswa, sebagai murid yang terus sadar bahwa kita adalah sahabat yang saling belajar. Jangan merasa kita lebih tinggi, tapi kita belajar untuk rendah hati. Itulah
yang terus saya hayati, supaya kita menghayati juga saudara-saudara kita yang disabilitas, menghargai keberadaan orang lain. Seperti itu Pak, cerita dari saya. Iya, apa meneh? Atau wonten malih? Oh nggih. Oh nggih, niki mik kepancing niki. Nggih, terima kasih waktu yang diberikan. Mengenai tentang aruh dan gupuh tadi Pak, kita kembali ke sana. Kadang-kadang ada jemaat yang lama sekali tidak ke gereja. Lalu kita mencoba aruh, kita sapa. Loh Pak, kok suwi ora tahu pedok? Enggak, nah, itu yang banyak terjadi. Jadi bagaimana sikap kita mengenai seperti itu kan? Ini banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi disopo malah nyeklek. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini Pak, pergumulan yang paling dekat dengan kita yaitu tangga gereja itu yang di depan itu. Berhubung dengan disabilitas, maksudnya ada nggak aturan tentang itu? Tangga yang, soalnya kan banyak kendala kalau orang tua itu apabila ada undang-undangan itu kan menjadi mengganggu mereka, terlebih lagi kalau yang disabilitas tadi. Ada enggak aturannya seperti apa? Pak Yud. Nggih, matur nuwun. Saya hanya menangkap karena disabilitas itu akan digalakkan khususnya di KJW yang dibicarakan pada saat ini. Jadi apakah mungkin bisa saya katakan ini diprogramkan atau bagaimana, dan kalau memang ini yang terbaik, kalau menurut saya sangat baik sekali, karena kita harus menjadi orang yang tidak sombong lah, istilahnya itu harus bersama-sama, baik itu apapun bentuknya. Jadi apakah ini pengetahuan seperti ini apakah bisa didaratkan mungkin melalui majelis daerah agar supaya nanti juga itu bisa dikembangkan. Jadi tidak sebatas saat ini saya mendengar, tapi mungkin 2 tahun kemudian sudah lupa, bahkan anak-anak saya gak masuk lagi, ndak tertanam, maksudnya sudah, karena zamannya mungkin sudah modern lagi, maju lagi, karena maju itu tentu saja yang ditinggalkan itu seperti itu akan ditinggalkan lagi. Jadi kalau toh mungkin ini memang baik, itu apakah bisa itu didaratkan melalui Majelis Agung dan ke Majelis Daerah, dan Majelis Daerah ke Majelis Jemaat. Jadi ada bimbingan terus agar supaya nanti mengena semua jemaat, karena itu tadi fokusnya juga di GKJW. Jadi saya hanya meminta, mungkin apakah sudah, saya juga belum tahu apakah itu sudah direncanakan atau belum itu, tapi mungkin apakah tidak baiknya itu didaratkan melalui itu. Mungkin demikian Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Les,
Pak David, sampean mbiyen umur piro ya aku fikar ning kene ya. Sik kecil ya. Iya. Oh. Saya wis padha mbek aku. Tapi jiwanya muda. Iya. Matur nuwun Pak Yud, sampun ngajak kula teng warung. Adohe Trenggalek bedali Pak. Janjeni kula tuh marung. Ono warung enak Pak. Ning ndi Pak? Ampun to tumut manut. Turut dalan nih kula tangleti warung ning pundi to Pak? Ampun to tumut enak. Sampai tekan omah Pak. Warungnya pundi Pak? Lah niki ning griya ya wala Gusti Allah pangeran kene lek angen-angen teng Selak Luwen no. Nih pancing paling enak warung ning griya Pak. Matur nuwun. Iya. Sekedap saya membacakan ini supaya cetok. Jadi Bapak Ibu, apa sih penyandang disabilitas? Yen miturut undang-undang niki enten undang-undanganipun sejatosipun. Jadi kalau ngomong disabilitas itu nek cara apa di breakdown ya. Secara umum niku undang-undang WHO itu ada. Nek diduk-dukke dari di konteks Indonesia ada namanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Niku khusus bab penyandang disabilitas. Opo disabilitas dan sebagainya ada di situ, kewajibannya apa? Nah, yang menarik adalah saya bacakan yang deskripsinya saja dulu. Apa yang disebut dengan disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kalau panjenengan membaca lebih detail lagi, ada namanya hak keagamaan. Nah, di hak-hak keagamaan warga disabilitas itu mereka berhak mendapatkan pelayanan. Yen Kristen berarti berhak mendapatkan pelayanan kaya dene wong-wong yang tidak disabilitas. Pengalaman Mbak Maria, lho, kuwi double disabilitas, rungu dan apa tadi? Wicara dan rungu, ya. Itu kok tidak mendapatkan pelayanan. Kan memang tidak ada. Padahal ini perintah undang-undang. Jadi perintah undang-undang adalah gereja yang menjadi salah satu lembaga agama, berarti agama Kristen ya, itu mesti menyiapkan pelayanan terhadap mereka. Ini secara aturan. Tegesi undang-undangnya pun begitu. Di level yang lebih endek lagi berarti gereja, GKJW, kan begitu. Kapan hari saya menemani teman-teman di MD Madiun untuk studi ini, dan saya diminta oleh Pak Ardi untuk mereview bakal konsep kayak panduan gitu ya, tapi masih draft gitu. Saya diminta untuk membantu itu draft terkait dengan enggak tahu namanya apa begitu, tapi yang jelas draft terkait dengan panduan pelayanan gereja terhadap disabilitas. Artinya gereja sudah menyiapkan ke sana. Meskipun kudu dicawis ke sing tenanan. Ya, artinya gereja sudah mulai memandang ke sana. Singkat kata adalah gereja itu mesti terbuka
Gereja disabilitas itu gereja inklusi lah. Inklusi ini apa yang lebih gampang? Ya terbuka. Terbuka itu berarti adalah siapapun boleh masuk ke gereja. Kalau tidak salah ada seorang pendeta GKJW yang sudah paripurno karena juga sudah tinimbalan, beliau pernah ngendiko begini. Kene apa gereja itu tidak terbuka untuk siapapun. Gereja itu kan biasanya bukanya dina Minggu tok. Nggih. Bakdo ibadah tutupi kuwabe rapet. Kalau gereja ning desa masih mending kan begitu. Kalau gereja di kota itu kalau orang kadang-kadang saya meri dengan teman-teman muslim. Muslim itu kan masjidnya terbuka. Siapapun yang datang kesel, pengen sembahyang, iso wae manggon di situ kan begitu. Nah, tapi kita itu kan tertutup dong. Untuk siapapun tertutup kecuali hari Minggu terbuka. Cuma maksud saya gambarannya menjadi begini. Gereja itu ojo tertutup, tapi ayo dibuka untuk siapapun. Karena untuk siapapun maka sing ora iso mlebu gereja karena undak-undakan dhuwur. Yo ayo digawekno dalan supaya gak kangelan mlebu gereja kan begitu. Saya punya teman pendeta yang sudah meninggal karena sakit penyakit, kemudian beliau harus khotbah dengan kursi roda. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana beliau naik ke mimbar. Ya. Tapi beliau dalam kondisi yang agak sulit begitu. Nah, artinya mendanio rekasane seseorang yang mengalami keterbatasan itu untuk terlibat di pelayanan gereja. Mongko kepengin melok peladosan. Nah, maka gereja mesti membuka diri. Kalau gerejanya tinggi ya bolehlah, tapi tolong juga diberikan akses. Yen ana wong sepuh mergo kepengin ning gereja wedi tiba. Mergo gerejane dhuwur. Isoe mung nganggo kursi roda. Yen putrane kuat, kursi rodane diangkat, dilebokke gereja. Kan begitu. Tapi kalau yang tidak kuat berarti kan tidak bisa masuk gereja. Maka kudu digeweke dalan. Yang tadi saya matur toilet berarti butuh juga begitu. Gitu. Paling gak gondelan. Kanggo para wong sepuh sing kepengin tindak gereja ning yang pengen ke kamar mandi agak kesulitan. Nah, itu sebetulnya cara-cara sederhana untuk kita bisa menjadi terbuka. Artinya, kalau itu kan khusus disabilitas, tapi bisa terbuka juga untuk siapapun. Gitu. Inklusi itu namanya tidak membatasi diri. Jadi gereja mesti tidak terbatas untuk orang-orang tertentu. Tapi memang terbuka betul. Gitu. Nah, itu prinsipnya begitu. Nah, persoalan teknis mungkin bisa rundingan dengan panitia pembangunan, prosesnya seperti apa, simbolnya seperti apa kan begitu. Itu makna teologinya koyo ngom. Nah, itu kan persoalan teologi bisa digumulkan. Gitu. Supaya semuanya bisa menjangkau gereja yang sama. Nah, kalau perlu yang I love you tadi itu, kalau perlu juga bisa juga ada di internet kan, kita bisa belajar otodidak. Di internet itu ada bahasa isyarat yang bisa kita sinaoni. ABC berdasarkan abjad atau kata atau peristiwa atau kejadian ada. Bahasa di internet, hanya bisa belajar di situ, gitu. Nah, bagaimana dengan arus tadi itu? Nah, kenapa saya memberikan contoh filsafat Jawa ketika orang Jawa menerima tamu? Orang Jawa menerima tamu itu kenapa selalu di aruh itu sebetulnya bukan aruh-aruh? Karena kalau kita aruh-aruh itu kan
konotasinya negatif ya. Aruh, bener ya? Aruh-aruh itu kan engkau diaruh-arui. Itu kan kesannya negatif. Tapi aruh itu lebih kepada menyapa, betul. Lebih kepada sapaan. Sapaan yang sangat familiar. Sapaan yang sangat akrab, yang bersifat menerima. Maka sapaan itu mesti kemudian memperhatikan siapa yang disapa. Artinya, tumben bro, ning gereja. Loh, kan gitu. Karepe apik menyapa. Ning ojo-ojo iki nyemantani. Iya bener ya, semonto kan. Nah, ketika kita disemantani yang seperti itu, kadang-kadang wong Jawa itu kan ngomong rasa. Karena kita ngomong rasa, maka kemudian semonto yang seperti itu bisa menghadirkan perasaan negatif. Kan gitu? Maka aruh yang tepat itu mesti kita pilih. Tindak saking griya jam pinten Pak, kok gasik. Ya, misalnya, artinya kok gasik, kok gasik ya apa ya? Oh ya, kok saya jadi ingat, ayo nilii begitu kata Pak Les, Pak, wong bayi kok ditilii kan begitu. Karena tilik itu sambang, ternyata di sini tilik ngincipi kan begitu. Nah, itu berarti kan kita perlu memilih ukara yang yang tepat ketika kita menyapa. Sapaan yang tepat adalah sapaan yang bersifat merengkuh. Sapaan yang bersifat ngomong. Supaya dia yang ringkih tidak merasa kecil hati dan tetap merasa dibombong. Nah, itu yang paling penting. Maka pasti panjenengan sudah sangat hafal kalau yang perkara-perkara begitu kan. Karena pasti panjenengan sudah sangat lihai dengan memilih ini. Memilih kata itu kan pasti. Wong Jawa itu mesti paling pinter dengan ukara-ukara begitu kan. Iki sakjane ngomongi aku lho wong biaya padahal misalnya parikena dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu pasti akan begitu. Maka aruh, rengkuh, gupuh, lungguh, suguh tadi itu filsafat ini menggambarkan keterbukaan dan keramah tamahan orang Jawa itu sangat terbuka kepada siapapun. Orang asing pun orang Jawa itu sangat familiar. Pak, monggo lo pinara, mosok ngiyup di siteng riku, monggo pinara. Kalau ada orang Jawa yang kita tidak kenal, hujan, ngiyup di emperan rumah kita, itu kan enggak kita kenal. Saking pundi, badhe tindak pundi monggo lo melebet, pinarak kemawon di dalam, dicawis ki macam-macam. Itu kan sebetulnya prinsip bertamu orang Jawa. Baik itu bertamu yang disengaja maupun bertamu yang tidak disengaja. Ya. Nah, itu prinsip keterbukaan. Maka orang Kristen itu sebetulnya adalah punya prinsip yang sangat terbuka dan sangat ramah. Cara-cara yang Yesus lakukan itu adalah cara-cara yang sangat istimewa. Ketika dia berjumpa dengan si Bartimius, yang buta itu Bartimius ya. Yang Gusti Yesus nidu kemudian matanya diolet-oleti itu kan cara-cara menurut saya Yesus yang sangat ramah dengan orang buta, Yesus yang sangat ramah dengan 10 orang kusta itu, dan Sakius misalnya, itu mau mengatakan, oh Yesus lo gelem nompo itu bagian dari keramah tamahan kekristenan. Maka kalau kita menjadi orang Kristen, logikanya adalah kita juga menjadi seperti Yesus yang sangat ramah. Karena di wajah panjenengan itu kan ada Tuhan. Begitu. Kalau saya menganggap panjenengan, bukan menganggap, kalau saya bisa melihat bahwa di wajah panjenengan itu ada Tuhan, benar enggak? Itu betul ya? Di wajah panjenengan ada Tuhan enggak?
Kadang ano, kadang enggak. Kadang muncul, kadang hilang. Loh, katanya Alkitab kita itu kan mengatakan kalau menungso itu kan katitake miturut. Begitu kan? Kalau pas bisa ke gereja begitu. Artinya kan bahwa pada prinsipnya setiap orang itu kan diciptakan serupa. Segambar dengan citra sang Khalik. Maka pada setiap orang ada gambar Tuhan di situ. Maka ketika kita melihat orang lain itu sebagai gambar Tuhan, saya kok sangat percaya bahwa tidak ada satupun orang yang menyapa itu dengan sebutan nyemantani yang negatif. Kenapa? Wedi dosa. Lek Gusti Yesus tenanan manjing di situ kan kita gak mlebu swarga. Selirane ketika aku dadi wong asing ora minarake lungguh. Wong selirane ketika aku keluwen ora disuguhi dahar. Kan begitu? Alkitabnya kan gitu ya? Bener gak? Gitu? Wong selirane iki ketika aku keluwen ora ngaturi dahar. Ketika aku di penjara selirane orang nyambangi aku. Ketika aku loro selirane ora ndongake aku. Lho Gusti kapan toh? Yen kapan toh wekdal paduka gerah dan lain sebagainya saya menyambutnya? Ketika selirane mapak wong melarat, wong cacat, wong bisu, wong wuto, wong budek dan sak pituk iku selirane padha karo mapak aku. Kan itu yang ada di kitab suci kita. Maka dengan kata lain, ketika kita menyambut mereka, iki Alkitab lu yang ngomong. Panjenengan bisa mirsani di kitab Lukas, kitab Injil Lukas itu begitu. Ketika undangan perjamuan, betul ya? Ketika undangan perjamuan makan itu, apa yang terjadi? Kalau engkau mengundang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Karena mereka mencintaimu, maka aku mencintai mereka. Kan ngoten? Artinya aku mencintaimu itu kan karena kamu mencintaiku. Mendanio yen kemudian orang lain tidak mencintaiku, maka pasti aku tidak mencintai orang lain. Maka Yesus mengatakan bahwa kalau melakukan perjamuan, undang mereka yang cacat, undang mereka yang bisu, undang mereka yang mengalami macam-macam tadi itu. Karena dengan begitu engkau mengundang aku, secara tidak langsung begitu. Maka ben kita mengundang Gusti Yesus ya lakukan itu, maksud saya begitu. Dan dengan begitu sebetulnya kita sedang menghadirkan shalom di gereja kita. Ada amin saudara? Kira-kira ngoten Pak. Matur nuwun. Begitu Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Teguh, sudah banyak hal yang kita dapatkan dari malam ini. Dan juga mengingat sekarang sudah lebih jam 9 maksudnya. Harapannya saya kira ini menjadi dasar kita untuk memahami tentang apa itu disabilitas dan apa yang harus kita pelajari bersama tentang menggereja bersama disabilitas supaya kita saling mencintai satu dengan yang lain, menghadirkan kasih yang sesungguhnya. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Teguh yang berkenan hadir berbagi kepada kami, memberi materi yang indah, yang sesuatu yang mungkin tidak kami dengar dan bincang. Juga terima kasih kepada Mbak Maria yang sudah boleh bergabung di depan. Semoga nanti bisa cepat selesai, cepat lulus. Dan juga Mbak Marcelia Nanda yang akan mengarungi belajar tentang teologi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang setia hingga sampai saat ini. Ya, meskipun saya melihat sakjane nggih rada ngantuk. Terima kasih yang sudah berkenan hadir. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah,